Nah, yang juga dari kisah perjalanan Afi ini yang gue pengen angkat ke Inspigoers gitu ya, bahwa kita tuh sebenarnya nggak pernah tahu kapan significant event itu datang. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, kalau tadi contohnya si Tiger Woods ya kan. Kita juga punya contoh di dunia entrepreneur itu Mark Zuckerberg. Ceritanya itu benar-benar menghiasi semua, dan akhirnya semua anak-anak kuliah lulus langsung mau bikin usaha. Ya kan? Padahal itu adalah satu dari mungkin ribuan ya, kalau kita nggak mau bilang jutaan kejadian. Gue ambil contoh Jeff Bezos. Nggak tahu nih Afi tahu apa enggak. Memulai Amazon.com di tahun 1994 itu di usia 30 tahun. Terus Elon Musk mendirikan Zip2 pada tahun 99 di usia 30-an juga? 28. Oh, 28. Ya, jadi yang kayak Mark Zuckerberg itu ada, gue nggak bilang nggak ada. Tapi ya itu kayak benar-benar outliers gitu loh. Ya benar-benar satu dari ribuan gitu kan. Kalau nggak salah Ibu Marta Tilaar juga mulai perusahaannya tuh umurnya udah hampir 40. Maksudnya kalau dilihat ceritanya, kalau rajin nih ya, istilahnya mau belajar dari sejarah, fakta-fakta sejarah ya sebenarnya, ini kan gue ngambil dari orang-orang terkaya aja ya. Kalau mau diruntutin lebih banyak lagi gitu kan, bahwa ya mereka justru sudah punya pengalaman kerja. Tapi yang mau dan kalian jadi masuk Afi juga nih gitu. Afi memulai Fashionist Daily ataupun namanya kemudian jadi Female Daily itu di 2007. Ya. Di saat usiamu 30. Jadi maksudnya ini yang teman-teman Inspigoers kalau dengerin tuh ya santai aja. Lu kerja aja dulu, tapi benar-benar belajar dari dan berkarya ya dari pekerjaan lu itu. Karena kalau dilihat lebih banyak contohnya yang memulai usaha itu kan gitu loh, maksudnya kayak aduh teman-teman gue nih udah startup udah apa gitu loh. Yang mereka tidak sadar bahwa orang-orang ini termasuk Afi dan banyak sebenarnya contoh-contoh lain itu berada di perfect age gitu ya, di usia yang tepat untuk sebuah ya kan. Itu kan Afi pas mulai itu gitu ya, itu aja kalau nggak tipis-tipis Afi tuaan dikit tuh udah dianggap tua gitu kan, ya kan. Nah itu kan yang mulai malah misalnya kalau dilihat lagi ada yang umur lahir 80 ya kan, lahir berapa itu ya benar-benar tiba-tiba terjadi yang namanya gelombang bisnis di mana venture capital hadir nawarin duit, termasuk Afi kan bingung gitu ya. Tapi kan karena Afi sudah pernah bekerja setidaknya itu membuat Afi jadi lebih siap gitu loh. Nah, bisa nggak mungkin di tadi juga sebenarnya tipis-tipis Afi juga udah beberapa kasih contoh gitu ya. Tapi ini dalam konteks dia belum jelas mungkin kayak Afi bisa cerita juga kan, dulu juga lagi di Bali gitu ya kerja gitu kan, sebelum kerja di Mac itu kan itu dunia juga belum jelas, Afi asegak gitu kan. Jadi maksudnya ya kalau di buku gue bilangnya keep on creating your opportunities gitu ya. Kalaupun istilahnya dan dimention terus kan kayak Afi kan, gue mau kerja di beauty, nah itu kan menuju ke situ. Tapi even udah kerja di Mac pun sebenarnya kan nggak ada kepikiran Afi akan jadi entrepreneur, akan istilahnya menang mewakili Indonesia International Young Creative Entrepreneur ke London gitu kan. Nah gimana nih tips buat Inspigoers melewati kegalauannya, karena kayaknya gue ini hanya remah-remah rengginang. Iya, ini sebenarnya tuh menurut aku sesuatu yang lumayan personal, karena memang cuma kita yang paling tahu ya calling kita tuh apa sih sebenarnya dalam hidup ini, panggilan kita tuh apa. Dan itu tuh ada yang ya tadi itu ya, ada orang-orang yang cukup beruntung yang udah tahu dari dia muda, ada yang memang butuh waktu gitu kan. Tapi menurut aku dulu, aku inget banget salah satu bos aku dulu di Mac gitu, dia bilang gini, gue tuh percaya kalau lo tuh you can become much bigger than what you do now, tapi jangan pernah lupa bahwa yang lo lakukan sekarang ini adalah you perfect your craft gitu. Jadi kayak kita nih anggap aja kayak kita seniman gitu ya.
Jadi apapun yang kita lakukan itu kayak kita lagi ya itu tadi melatih skill kita, menyempurnakan karya kita itu gitu. Jadi jangan ngelihat yang kita lakukan sekarang ini jadi kayak sesuatu yang udah akan kita lakukan dalam 10 tahun 20 tahun lagi gitu loh. Itu semua tuh masih sangat bisa berubah, dan yang mengubah yang menjadikan itu sesuatu yang lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi ya kita gitu kan. Setuju sih tadi, keep creating your opportunity itu tuh sangat-sangat setuju sih. Iya. In a way kan sama ya Iya. gitu. Jadi intinya nggak apa-apa dilewatin aja sih galau-galau itu, kan sebenarnya biasanya dari periode kita galau itu dan merasa lagi belum jadi apa-apa itu muncul drive untuk atau ide-ide untuk ya kita keluar dari posisi itu atau situasi itu dan do something better sih. Kalau Afi sendiri, setelah sekian tahun kerja lah ya waktu itu bisa dibilang, mulai kerja usia berapa? 20? 19 ya. 19 kan, jadi udah kayak 11 tahun kerja gitu kan, baru mendirikan perusahaan gitu. Tapi kalau kita tarik tadi tuh, pada saat mulai bilang gue mau kerja di beauty, apa yang men-trigger istilahnya cinta lama nongol kembali gitu kan, maksudnya kayak iya kan ini yang kadang-kadang kan, maksudnya ada teman kita misalnya tiba-tiba dia jago masak terus enggak serius, gue dulu emang waktu sekolah nilai PKK gue 10 untuk masak. Jadi kayak kadang-kadang gitu kan, yang Ipong gitu ya tadi kan, maksudnya emang dari dulu dia suka teater tapi dikubur gitu. Nah ini apa yang membuat Afi waktu itu tiba-tiba kepikiran gue mau kerja di beauty? Istilahnya itu kan kayak kesannya ya, bukan beneran, kita tadi udah bahas bahwa tidak ada yang sia-sia gitu kan, tapi kesannya kan meninggalkan kayak portfolionya Afi itu yang kalau diterusin mungkin Afi akan jadi apa gitu. Kecuali langsung waktu itu bilang gue mau bikin media perempuan, nah, itu kan kesannya masih nerusin ya, kan dari radio, dari media gitu kan. Kalau ini kan beauty dulu. Iya, agak lompat dulu. Gue mau beauty. Itu apa yang membuat tiba-tiba tuh ingat? Kayaknya ya itu tadi series dari perasaan kalau anak sekarang bilangnya kan anxious ya, anxiety gitu kan. Nah dari itu tuh aku tuh melakukan banyak dialog dengan orang lain, jadi kayak ya udah ngobrol aja gitu, kayak tanya-nanya ke mereka, sebenarnya mereka tuh kayak why did you choose this field gitu, kenapa mereka dulu aku punya teman yang lawyer dan dia seneng banget dengan bidang yang dia ini jalanin, kenapa sih gitu, apa yang nungguin ini, jadi berusaha untuk kayak cari tahu gitu kan. Sama ya ke diri sendiri juga, jadi monolog lah ya sama diri sendiri dan berusaha sejujur mungkin gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin kita tuh kayak itu begitu mikirin aja belum ngapa-ngapain, mikirinnya udah deg-degan tapi deg-degan excited gitu loh gitu. Ya udah setelah kayak berbulan-bulan melakukan itu ketemu aja jawabannya itu gitu. Benar-benar itu nggak ada yang ngasih ide ke aku gitu, nggak ada sih, benar-benar keluar sendiri dari hasil dialog dengan banyak orang dan monolog dengan diri sendiri gitu. Dan kebetulan kalau untuk Afi, semesta mendukung. Pertanyaannya, untuk yang semesta nggak mendukung, dia bilang, gue mau ini gitu ya, ini yang gue suka banget dari kecil, sempat gue kubur dan sekarang gue mau itu. Dia coba setahun, dia coba 2 tahun, dia coba 3 tahun, dapur nggak ngepul, ada juga. Ya kan, nah itu kalau untuk terjadi seperti itu gimana? Ini kan kita realistis nih, jangan sampai pendengar Inspigors dengerin gue langsung mau ini gitu kan. Nah, karena tadi tuh harus ada tadi ya, maksudnya kayak sekarang deh, menurut gue sekarang orang mau bikin startup nggak segampang kemarin-kemarin. Ya kan, sekarang lagi istilahnya visi-visi juga jauh lebih hati-hati, ya kan, dilihat banget. Kalau dulu kan kayak Afi ngerasain lah, maksudnya semua orang kayak nawarin gitu ya. Tapi gimana tuh kalau dia udah semua fokusnya udah ke sana, dia udah mencoba tadi tuh. Even yang mungkin di field yang sama Afi, beauty, tapi nggak kejadian nih, gue nggak kayak Afi Assegaf. Tipsnya apa? Tipsnya ya bener sih, harus realistis itu. Jadi ya maksudnya kalau misalnya memang belum, itu adalah hal yang belum bisa menghasilkan uang dan kita belum bisa hidup dari situ, ya
Artinya ya kita tetap harus ngejalanin sesuatu yang memang menghasilkan ini ya, misalnya again, we have to be realistic. Apa yang making money sekarang? Apa yang apa namanya itu dibikin dapur kebul? Sambil tetap mengusahakan si mimpi kita itu tadi gitu. Sebenarnya sih gini sih, Riz, kayak sekarang ya, aku aja setelah keluar dari Female Daily, sekarang aku jadi di umur 42 itu aku bikin bisnis lagi, baru lagi dari awal lagi, dan it's not easy. Bukan artinya aku udah pernah punya bisnis yang cukup sukses terus akhirnya jadi wah jadi lebih mudah, enggak, tetap mulai dari awal lagi kan. Dan sekarang pun yang aku kerjakan tuh bisa dibilang ada 3. Jadi ada sebagai content creator, ada punya finance consulting, aku juga punya toko di Cirebon ya, jadi Kemayu. Ya, jadi beauty store. Walaupun semuanya berhubungan dengan bidang beauty, tapi 3 hal itu aku jalan secara bersamaan karena ya yang baru mulai kan tetap harus disubsidize dengan yang emang udah menghasilkan lebih stabil ya gitu. Jadi ya harus pinter-pinter berstrategi juga sih. Never too old to dream ya.